Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Afrida pada pembelajaran PAI. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di media pembelajaran PAI kelas 8. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu tentang sholat sunnah. Adapun tujuan pembelajaran dari materi sholat sunnah ini, yang pertama dengan melaksanakan sholat sunnah berjamaah sebagai perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku peduli dan gotong royong sebagai implementasi pemahaman sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah terbagi kepada 3, ya. Yang pertama adalah sholat sunnah berjamaah, ya, yang dilaksanakan secara berjamaah. Yang kedua adalah sholat sunnah munfarid, yaitu sholat sunnah yang dilakukan secara sendiri. Yang ketiga adalah sholat sunnah jamaah ataupun munfarid, ya. Kemudian sholat sunnah berjamaah, ya, terdiri dari yaitu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf atau gerhana matahari, sholat kusuf atau gerhana bulan, dan sholat istisqa, yaitu sholat untuk meminta hujan, ya. Sholat sunnah munfarid terdiri kepada 3, yaitu sholat sunnah rawatib, ini nanti yang akan kita bahas. Nah, kemudian adalah sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat yang dilakukan ketika kita memasuki masjid, dan sholat istikharah, yaitu menentukan di antara 2 pilihan. Adapun sholat sunnah jamaah dan sholat sunnah munfarid terdiri dari sholat tarawih yang biasa kalian lakukan pada bulan suci Ramadan, kemudian sholat witir, yaitu sholat yang bilangannya ganjil, ya. Kemudian sholat sunnah duha, ya, yang biasa kita laksanakan di sekolah. Kemudian sholat tahajud, yaitu sholat yang kita laksanakan pada tengah malam. Kemudian terakhir adalah sholat tasbih, yaitu dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali, ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian sholat sunnah rawatib, ya, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, ya, wajib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik dilaksanakan sebelum sholat fardu ataupun sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib terbagi kepada 2, yaitu sholat sunat rawatib muakkad, ya, yaitu yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena selalu dilaksanakan oleh Nabi kita. Kemudian sholat sunnah rawatib goiru muakkad, ya, tidak dianjurkan. Kemudian sholat sunnah yang rawatib muakkad itu terdiri dari 8 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Mohon dipahami, ya, anak-anakku sekalian. Kemudian sholat sunnah rawatib goiru muakkad, yaitu terdiri dari 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat sebelum maghrib, ya. Itu adalah sholat sunat rawatib muakkad. Nah, kemudian jika kita tinjau sholat sunnah rawatib itu dari pelaksanaannya, ya, ada yang namanya qobliyah. Apa itu sholat sunnah rawatib qobliyah? Yaitu yang dilakukan sebelum sholat fardu, misalnya 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, itu namanya sholat sunnah rawatib qobliyah. Kemudian ada namanya sholat sunnah rawatib ba'diyah, ya, yaitu sholat sunnah yang dilakukan setelah melaksanakan sholat fardu. Contohnya ketika
Setelah selesai sholat maghrib kita laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Itu namanya sholat sunnah ba'diyah ya. Oke anak-anakku sekalian ya. Kemudian tata cara sholat sunnah rawatib itu hampir sama dengan sholat wajib ya. Yang pertama kita tetap berniat. Ibu contohkan niatnya pada sholat sunnah rawatib qobliyah subuh, usolli sunatan subuhi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala ya. Itu salah satu niat sholat sunnah rawatib qobliyah. Yang kedua, dikerjakan tidak didahului dengan azan dan iqomah. Ketiga, sholat sunnah rawatib ini dilaksanakan secara sendiri ya, kalian udah paham. Yang keempat, bila lebih dari 2 rakaat gunakan 1 salam setiap 2 rakaat. Berarti kalau dia 4 rakaat berarti 2 kali salam. Yang kelima, membaca dengan suara yang tidak dinyaringkan seperti pada saat melaksanakan sholat zuhur dan asar. Yang keenam, sholat dikerjakan dengan posisi berdiri. Jika kita tidak mampu berdiri, boleh duduk ya, kalau dalam kondisi sakit ataupun sudah uzur. Jika duduk tidak mampu, boleh dengan berbaring. Jadi ini merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah bagi orang-orang yang sakit ya. Kemudian yang ketujuh, sebaiknya berpindah sedikit dari tempat kita melaksanakan sholat fardu ya, tetapi tetap menghadap kiblat ya. Itu adalah tata cara daripada sholat sunnah ya. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap kalian semua ya bisa mempraktekkannya dalam ibadah kalian keseharian ya. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.